Shalom, kita berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Diberkati untuk Memberkati. Bersama saya, Yoris Tinggogoi. Tetaplah dalam acara Diberkati untuk Memberkati. Tema kita pada hari ini adalah menang dari pencobaan. Saya percaya kita akan diberkati melalui program ini. Tema yang akan kita bahas, firman Tuhan yang luar biasa, pasti akan membuat kita diberkati. Tetaplah dalam acara Diberkati untuk Memberkati. Langsung saja kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Injil Matius, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pencobaan di Padang Gurun. Firman Tuhan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Firman yang sangat luar biasa datang bagi kita pemirsa di rumah, di mana sesuai tema menang dari pencobaan. Kita tahu bersama cerita ini di mana Tuhan dibawa untuk dicobai. Tuhan ke padang gurun untuk dicobai. Firman Tuhan berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh. Artinya yang membawa Yesus, di situ dicatat Roh dalam huruf besar, artinya Roh Kudus. Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Saya mau berkata, pencobaan itu bukan datang daripada Tuhan, tetapi pencobaan itu, firman Tuhan berkata, datang daripada si setan, si jahat. Tetapi yang sangat luar biasa, kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan ini, Roh Kudus yang membawa Yesus. Saya percaya ketika datang ujian, datang cobaan, datang badai, Tuhan mengizinkan. Pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau lakukan bagi pemirsa di rumah. Kita akan melihat di dalam konteks ini ada beberapa hal yang benar-benar jadi sasaran daripada si setan untuk mencobai Yesus. Begitu juga sasaran iblis untuk manusia. Kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Karena di ayatnya yang kedua, setelah dia selesai berpuasa 40 hari, 40 malam, Alkitab mencatat Yesus merasa lapar.
Oleh sebab itu, ketika iblis datang mencobai dia, yang disodorkan oleh iblis pertama kali adalah batu menjadi roti. Artinya makanan. Artinya makanan. Di situ bisa saja Yesus langsung membuat roti itu menjadi, atau batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus tahu bahwa segala sesuatu yang daripada si jahat itu tidak baik. Oleh sebab itu dia menolaknya dengan firman Tuhan. Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah cara penolakan daripada Tuhan Yesus kepada setan. Pemirsa di rumah, cobaan pertama datang, atau tawaran pertama yang disodorkan oleh iblis. Waktu Yesus lapar, dia menyodorkan tentang makanan. Ada begitu banyak manusia saat ini, cuman karena masalah perut, dia menjual harga dirinya. Cuman masalah makanan, dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Ada begitu banyak orang, karena mereka berpikir tentang makanan, mereka melupakan apa yang paling penting di dalam hidup mereka. Mereka melupakan firman. Mereka tidak mengandalkan Tuhan lagi. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka tidak memilih yang terbaik. Pemirsa di rumah, Yesus ditawarkan untuk roti atau batu menjadi roti. Kenapa? Iblis tahu pada saat itu Yesus sedang lapar. Yesus sedang lapar. Begitu juga pemirsa di rumah, apa yang disodorkan oleh iblis di dalam hidupmu sehari-hari ini. Untuk masalah makanan mungkin. Engkau mungkin hari-hari ini bermasalah tentang ekonomi. Engkau mungkin hari-hari ini lagi diperhadapkan dengan masalah kekurangan finansial, sehingga engkau disodorkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang buruk. Saya mau berkata, jangan terima itu. Alkitab mencatat, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan menjamin segala sesuatu. Kalau di dalam ayatnya yang 11, Alkitab situ mencatat, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Artinya ketika kita menolak semua tawaran daripada si setan untuk masalah finansial, supaya engkau tidak korupsi, supaya engkau tidak menjual obat-obat terlarang, atau hal-hal yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika engkau sanggup menolak tawaran-tawaran daripada si jahat, Alkitab mencatat, Tuhan sendiri menjaminmu. Oleh sebab itu, jangan biarkan cuman masalah perut engkau menjual harga dirimu, engkau menjual hal-hal yang baik dari hidupmu, atau terlebih parah lagi, engkau menjual Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab ada satu kisah yang sangat-sangat mengerikan. Kisah Yudas. Cuman karena uang, cuman karena keinginan, dia dapat menjual Yesus. Dia menjual Yesus. Oleh sebab itu, jangan sampai cuman karena kebutuhan finansial kita melupakan Tuhan. Itu yang pertama yang disodorkan oleh iblis. Yang kedua di situ, mulai ayatnya yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Di sini diperhadapkan dengan masalah otoritas, kuasa, wibawa daripada si Tuhan Yesus. Di situ iblis sangat jelas mengatakan, jika engkau anak Allah,
Jatuhkanlah dirimu, karena malaikat-malaikat akan menolongmu. Itu bisa saja malaikat itu menolong, tetapi Yesus, sekali lagi, Yesus tahu ini tawaran daripada si jahat. Oleh sebab itu, Yesus menjawabnya. Yesus berkata kepada, mulai ayatnya yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di situ diperhadapkan dengan apa? Kesombongan. Ditawarkan untuk betul-betul melaksanakan apa yang benar-benar menjadi kuasa wibawa daripada Tuhan. Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, itu tawaran daripada si jahat. Oleh sebab itu Yesus menolaknya. Tawaran-tawaran itu juga datang bagi kita semua manusia pada umumnya. Adalah tawaran-tawaran ketika dia mulai naik, dia menjadi sombong. Dia tahu dia bisa melakukan segala sesuatu, dia jadi sombong. Belajar dari Yesus, karena dia tahu datangnya daripada si jahat, mau menguji dalam masalah kesombongan. Yesus menolak. Oleh sebab itu pemirsa di rumah, ada begitu banyak hal, kesombongan demi kesombongan yang ditawarkan oleh setan. Alkitab mencatat, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saya mau berkata buat pemirsa di rumah, meskipun engkau hebat, meskipun engkau bisa, meskipun engkau kaya mungkin, tetapi sekali lagi, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan otoritasmu, jangan andalkan hal-hal yang membuat engkau bisa. Saya mau berkata, segala sesuatu kita bisa cuman karena anugerah Tuhan. Hal-hal yang ada dalam hidup itu cuman karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu ada begitu banyak orang yang jatuh dalam kesombongan. Bukan cuma manusia. Salah satu yang kita kenal, malaikat yang paling luar biasa, yaitu Lucifer. Karena dia muncul kesombongan dalam hidupnya, dia mau menyamai Tuhan, sehingga dia jatuh. Oleh sebab itu pemirsa di rumah, Yesus, dia tahu bahwa dia berkuasa. Dia bisa perintahkan malaikat-malaikatnya datang untuk menatangnya ketika dia menjatuhkan diri. Tetapi dia tidak mau melakukan itu. Karena apa? Dia tidak mau menerima tawaran daripada si jahat. Ini berbicara tentang kesombongan. Ada begitu banyak orang-orang pada saat ini, karena pintar, karena mereka punya wibawa, otoritas, mungkin di kantor, mungkin di perusahaan, atau dimanapun, sehingga mereka jadi sombong. Saya mau berkata, orang yang dibenci oleh Tuhan adalah orang-orang yang tinggi hati. Oleh sebab itu, jangan kita menjadi sombong. Jangan kita menerima tawaran daripada si jahat. Jangan kita menerima tawaran-tawaran kedagingan daripada si jahat. Karena kesombongan itu bukan daripada Tuhan. Kesombongan itu datang daripada si jahat. Oleh sebab itu, pemirsa di rumah, tolak yang namanya tawaran-tawaran kesombongan. Dan yang ketiga di situ, iblis membawa lagi Yesus. Ayatnya yang ke-8. Yang ke-9, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dan iblis membawanya, ayat 8, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemewahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tawaran yang ketiga yang iblis sodorkan kepada Tuhan Yesus adalah masalah tahta. Tahta duniawi. Iblis akan memberikan kepada Yesus semua kemewahan, semua kemegahan dunia, asalkan dia menyembah Yesus.
Sekali lagi Yesus menolaknya. Yesus berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Sekali lagi Yesus menolak tawaran daripada si jahat. Tawaran-tawaran ini juga datang bagi kita pemirsa di rumah. Bagi manusia di dunia ini. Tawaran yang namanya kemegahan, kemewahan. Ada begitu banyak hal yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai titik ini. Agar supaya saya hidup mewah. Agar supaya saya kelihatan kehidupan dalam kelimpahan, kemegahan. Sehingga mereka bisa melakukan segala macam hal. Kita banyak melihat di hari-hari ini. Ada begitu banyak orang menjual imannya. Meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus. Dia beralih kepada kepercayaan lain. Karena apa? Ingin namanya dikenal. Ingin namanya ditinggikan. Ingin hidup dalam kemewahan. Ada begitu banyak, tidak sedikit artis-artis yang meninggalkan kepercayaan kepada Yesus untuk mengejar kemewahan, untuk mengejar yang namanya kelimpahan duniawi. Saya mau berkata, berkat itu datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai kepercayaan kita dijual cuman karena kemewahan harta duniawi. Saya mau berkata, harta yang kekal adalah kepercayaan kepada Yesus. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanya Yesus. Orang-orang yang meninggalkan Yesus, mereka melalui jalan yang lain. Alkitab mencatat mereka tidak akan sampai kepada Bapa. Oleh sebab itu pemirsa di rumah, jangan sampai tawaran-tawaran ini datang kepadamu dan kau menerimanya. Jangan sampai cuman karena engkau mau naik pangkat, engkau sebagai PNS, engkau berdusta, atau engkau menyuap, atau ada begitu banyak hal-hal tawaran-tawaran daripada si jahat untuk kemewahan ini, dan banyak manusia jatuh ke dalamnya. Ada begitu banyak sudah orang Kristen, tetapi untuk maju usahanya dia harus membuat sesajen agar supaya usahanya lancar. Sekali lagi saya mau berkata, berkat itu datangnya daripada Tuhan. Alkitab mencatat susah payah tidak menambahinya. Oleh sebab itu, jangan menerima tawaran-tawaran daripada si jahat. Namanya tawaran daripada si jahat itu membawamu kepada kebinasaan. Tetapi tawaran-tawaran daripada Tuhan itu membawa kepada kelimpahan spiritual, kelimpahan jasmani, bahkan surga yang kekal. Menang dalam pencobaan, kita harus memiliki firman. Karena ketika datang pencobaan itu, Yesus berkata, ada tertulis. Dia mengatakan semua tentang firman. Pemirsa di rumah, ketika tawaran datang, berdoa sama Tuhan. Apakah tawaran ini daripada Tuhan atau daripada si jahat? Kalau daripada si jahat, engkau jatuh dalam dosa, tolak semua itu. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati pemirsa di rumah. Saya percaya di tengah badai, di tengah cobaan hari-hari ini, engkau akan dibawa kepada kemenangan. Karena firman Tuhan berkata, yang telah kita bahas hari ini, menang dari pencobaan. Saya akan berdoa buat pemirsa di rumah, agar supaya memiliki kekuatan untuk melewati setiap badai, melewati setiap tantangan hidup. Engkau akan kuat bersama Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap pemirsa di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang daripada Tuhan menjadi bagian setiap pemirsa di rumah untuk menghadapi setiap badai, setiap cobaan, setiap godaan daripada si jahat. Kami percaya hanya kekuatan daripada Allah Roh Kudus yang dapat memampukan setiap pemirsa di rumah untuk melewati setiap badai, tantangan, cobaan dalam hidup mereka. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, lengkapi mereka dengan kekuatan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas hidup mereka.
Mereka yang sakit, saat ini hamba berdoa, dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati keluarga, berkati usaha mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.